Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ini membuat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pak Basuki Hadi Mulyono, sampai meneteskan air mata saat berpelukan dengan Pak Ganjar Pranowo. Kata Pak Ganjar, pertemuan itu cuma perbincangan antara dua alumnus UGM. Pak Ganjar juga belajar soal politik infrastruktur kepada Pak Basuki. Peristiwa pelukan dua tokoh itu mendapat banyak perhatian. Tetesan air mata Menteri PUPR jelas menyiratkan sesuatu. Ini dia, info terkini Widya. Saya juga kaget karena waktu peluk saya pertama, beliau meneteskan air mata, terus saya dipeluk kenceng sekali. Tapi saya sebenarnya, mas tenang, saya ini mau konsultasi soal infrastruktur gitu ya. Ada apa dengan Indonesiaku? Apakah kemudian Capres PDI Perjuangan dan beberapa partai itu kemudian memanfaatkan hal ini demi popularitasnya? Tidak sama sekali. Tidak ada keterangan lugas mengapa Pak Basuki terlihat sangat bersedih. Bukankah selama ini Pak Bas dikenal sebagai orang yang ceria, humoris, hobi bercanda, jahil, tidak masuk kategori menteri yang suka galau ataupun baperan. Banyak orang yang mengartikan Pak Basuki tengah berduka dengan kondisi Indonesia belakangan ini, terutama pada fenomena dinasti politik yang jelas tercium pada keluarga Presiden Jokowi. Entah itu dari soal Mas Kaisang yang jadi ketum PSI hanya dalam 2 hari, entah itu keputusan MK soal mengubah syarat cawapres, entah itu suara-suara PDI Perjuangan pada keluarga Presiden, dan lainnya. Yang paling kentara tentu saja keputusan MK yang mengabulkan gugatan permohonan batas usia. Kita tahu Ketua Hakim MK adalah paman dari Gibran. Aturan menjadi capres dan cawapres berhasil diubah menjadi berusia 40 atau sudah pernah menjadi kepala daerah. Publik menyimpulkan putusan ini pasti untuk memuluskan langkah keponakan tercintanya. Hari-hari ke depan mungkin Pak Bas akan semakin menangis melihat drama politik Indonesia yang memang sedang memainkan lakon dinasti politik. Apalagi kita, rakyat jelata, semua tahu Pak Bas bukan menteri kaleng-kaleng. Beliau boleh dibilang salah satu kunci keberhasilan Pak Jokowi selama menjadi presiden negara ini. Jokowi dieluk-elukkan sebagai bapak pembangunan Indonesia karena keberhasilannya membangun infrastruktur Indonesia hanya dalam tempo kurang dari 10 tahun. Semua ini terwujud karena Pak Bas menterinya. Kita mungkin tidak tahu, di balik kesuksesan Pak Bas itu ada jalan panjang yang telah dilalui Pak Bas. Bukan instan, tidak tiba-tiba. Beliau merintis karir dari PNS, dari bawah, dari level staf. Bukan sekonyong-konyong jadi kepala dinas atau dirjen, apalagi langsung menteri. Ingat, Pak Bas bukan anak seorang presiden. Pendidikan Pak Bas nggak main-main. Beliau seorang doktor dari universitas yang terkenal di Amerika. Bukan universitas yang kaleng-kaleng. Tidak mudah menjadi seorang dokter teknik itu. Apalagi sambil bekerja jadi PNS. Semua fakta ini tidak banyak diketahui. Karena Pak Bas memang bukan orang yang gemar pencitraan. Bisa dibayangkan, rasanya kan, seorang yang mulai karirnya berdarah-darah dari bawah, begitu di atas, ada pemandangan kontras dengan apa yang telah dilaluinya. Ibaratnya pendaki, begitu sampai puncak, ada orang diantar naik ojek helikopter langsung ke puncak. Penak betul, penak sekali mereka. Apa enggak konyol melihat seperti itu? Bisa jadi, tetesan air mata itu bentuk keprihatinan seorang Pak Bas. Di
dirinya jadi tangguh justru berkat perjuangan di masa muda. Lah kok sekarang ini dia ngelihat Mas Gibran langsung di atas, dibantu bapaknya yang juga sudah jatuh bangun mencapai jabatan tertinggi sebagai seorang presiden. Kesedihan Pak Bas ini makin bertambah ironis karena di tahun-tahun terakhir menjadi Menteri PUPR itu, beliau banyak mencurahkan tenaga untuk proyek-proyek yang ada di Solo. Proyek-proyek kementerian maupun BUMN terasa sekali digelontorkan untuk menaikkan nama Mas Gibran sebagai wali kota. Bisa dibilang putra sulung presiden sebagai wali kota super dengan tagline 17 titik prioritas pembangunan Solo. Semua pembangunan luar biasa spesial pakai telur itu. Nggak mungkin bisa dibangun kepala daerah biasa yang hanya mengandalkan APBD ataupun CSR lokal. Banyak daerah-daerah hingga kini belum di-ACC usulan pembangunannya oleh pemerintah pusat. Itu pun cuma minta jembatan atau bendungan yang kredit, yang krusial. Sedangkan Gibran, si anak lanang, si anak emas ini, dengan mudahnya mendapatkan berbagai fasilitas pembiayaan kementerian. Pak Bas pasti sedih memprioritaskan pembangunan fisik di Solo demi nama Gibran. Rasanya tidak adil, membuat daerah lain kehilangan kesempatan untuk mendapatkan prasarana yang lebih baik. Meski mungkin sebenarnya lebih membutuhkan. Apalagi bukan tidak sering kita mendengar sentimen di masyarakat bila pembangunan di Indonesia itu hanya diprioritaskan di Pulau Jawa. Rasanya wajar kalau Pak Bas itu sedih sekali. Begitu besar pengabdian Pak Bas pada negeri ini. Tapi beliau tidak menggunakan prestasinya untuk kepentingannya pribadi. Tidak lantas membangun branding yang akan digunakan untuk kepentingan politiknya. Membangun elektabilitas dan kemudian mengajukan diri sebagai cawapres. Pak Bas kurang prestasi apa coba? Pak Bas juga kurang integritas apa coba? Pak Bas pun sekarang sudah memiliki KTA PDI Perjuangan. Pak Bas sendiri terpilih jadi menteri di era Jokowi dari jalur profesional. Bukan jalur politik yang selalu mengedepankan kompromi itu. Waktu itu nama Pak Bas disodorkan ke Jokowi oleh Bu Mega yang memang sudah lama mengetahui kiprah Pak Bas selama berkarir di Kementerian PUPR. Bu Mega memang selalu punya kepekaan khusus untuk menilai integritas dan kompetensi seseorang. Beliau tetap tahu siapa orang yang benar-benar bisa diandalkan. Meski orang tersebut rendah hati dan tidak gemar melakukan pencitraan. Tentu saja Pak Bas masuk dalam daftar beliau ini. Bila kemudian Pak Bas yang tidak terbiasa mempertunjukkan emosinya itu sampai menangis saat bertemu Ganjar, tentu semua itu karena keprihatinannya, karena cintanya pada negeri ini. Akan nasib bangsa ini sudah membuatnya nyesek di dadanya. Mungkin inilah cara-cara Pak Bas menitipkan masa depan bangsa pada Pak Ganjar. Karena carut-marut politik makin membahayakan Indonesia. Negeri ini akan karam jika dinakodai pasangan pemimpin yang sangat meragukan integritas dan kompetensinya. Di mana letak integritas seorang pemimpin bila ia dengan enteng mengangkat seseorang yang belum berpengalaman menjadi pasangannya? Apalagi hanya karena faktor anak presiden. Mungkin terbesit di pikiran si capres untuk mendapat kemudahan dengan menggunakan fasilitas dan instrumen negara. Duh Gusti, Pak Bas menteri profesional, bukan orang yang gemar melakukan aksi yang mengacau, membuat gonjang-ganjing politik. Pak Bas mengikuti langkah Ahok yang jelas menitipkan bangsa ini pada Pak Ganjar. Bagi Ahok, nasib bangsa ini jangan dibuat mainan. Memimpin beberapa kecamatan bukan berarti seseorang cakap menjadi wakil presiden. Mungkin Pak Bas mewakili menteri-menteri profesional lainnya di kabinet Jokowi. Salah seorang menteri senior yang diakui kemampuannya di dunia, bahkan tidak mampu menahan kejengkelannya.
saat Gibran memamerkan kartu-kartu yang bakal jadi programnya menjadi Wapres. Kata Menteri Senior itu, semua kartu-kartu itu telah masuk APBN. Ini cara halus Menteri Senior itu untuk menegur Gibran. Jangan gampang mengklaim sesuatu yang bukan idenya. Pak Bas memang berusaha menyembunyikan tangisnya. Pak Bas mungkin tidak akan mencari perhatian kita dengan segala curhat yang penting, dengan segala yang tidak penting itu, untuk playing victim, seolah-olah jadi korban. Kitalah yang mesti peka, yang harus tahu itu, mengapa hanya pada Pak Ganjar beliau mampu melepaskan kesedihannya itu. Pak Bas tahu siapa pemimpin sejati untuk kita titipkan membangun NKRI ini. Salam gercep, gerak cepat untuk Indonesia. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia, info terkini Widya